Halo semuanya, balik lagi di Wazau Review. Di video kali ini aku mau ngebahas film yang lagi rame banget nih. Film apakah itu? Obsession. Ya, film ini lagi hangat-hangatnya jadi perbincangan netizen karena dianggap tak biasa dan keren banget tentunya. Jadi, Obsession adalah film horor psikologi supernatural Amerika tahun 2026 yang ditulis, disutradarai dan diedit oleh Cory Barker sekaligus. Mantap gak tuh? Film ini menceritakan tentang Bear, seorang karyawan toko musik yang membeli mainan supernatural yang bisa mengabulkan keinginannya agar temannya, Nikki, jatuh cinta padanya, yang kemudian berujung pada konsekuensi yang mengerikan. Nah, gimana? Sinopsisnya aja udah keren banget kan? Daripada bikin kalian penasaran, mending simak aja alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan tekan subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren di Wazau Review. Film ini dibuka di sebuah restoran, di mana seorang pemuda bernama Bear Bailey sedang berlatih dengan seorang pelayan tentang cara menyatakan perasaannya kepada teman masa kecil sekaligus gebetan lamanya, Nikki Freeman. Meskipun si pelayan menganggap itu manis, tetapi sahabat Bear yang bernama Ian menganggapnya norak. Ian malah menyarankan agar Bear mengundang Nikki buat acara yang romantis. Bear hanya ingin waktu berdua dengan Nikki, tapi mereka semua akan pergi ke acara malam trivia nanti bersama Ian dan teman mereka yang lain, Sarah. Saat Bear pulang ke rumah, dia mendapati kucingnya, Sandy, sudah jadi almarhum karena tidak sengaja menelan oksikodon miliknya. Bear lalu memasukkan bangkai kucing itu ke dalam kantong sampah, lalu menangis terseduh-seduh di kamarnya seperti kamu kalau diputusin pacar. Ya enggak. Bear kemudian berbicara dengan Nikki di telepon, dan Nikki memberitahunya bahwa dia berencana untuk mengajukan surat pengunduran diri di tempat kerja mereka. Bear tidak sengaja mendengar Nikki bilang bahwa dia menjatuhkan kalung kristalnya ke saluran pembuangan air demi cewek yang digebet. Bear pergi ke toko untuk membelikan kalung pengganti. Tetapi kemudian di toko dia melihat sesuatu yang disebut One Wish Willow, atau bahasa Jawanya pohon willow satu permintaan, yang akhirnya dia beli juga. Bear bergabung dengan Nikki, Ian, dan Sarah untuk malam trivia. Mereka mengobrol ngalor ngidul gak jelas, dan Bear sesekali mengkode Ian agar membantunya lebih dekat dengan Nikki. Sayangnya di saat Bear akan mengatakan tentang perhiasan yang dia beli, Ian dan Sarah justru mengacaukannya. Setelah itu, Bear mengantar Nikki pulang. Dia ingin menyatakan perasaannya, tetapi dia terlalu canggung dan malah memanggilnya Freaky Nikki, nama panggilan yang sangat dibenci oleh wanita itu. Ketika Nikki bertanya apakah Bear menyukainya, Bear malah menyangkalnya. Benar-benar penyesalan yang harus dirasakan pria itu. Padahal sudah di depan mata, malah nggak mau jujur. Aneh kan? Setelah Nikki masuk ke dalam rumah, Bear mengeluarkan One Wish Willow dan berharap agar Nikki mencintainya lebih dari siapapun di dunia ini. Tiba-tiba Nikki muncul kembali dan mendekati Bear. Dia bertingkah aneh yang membuat Bear sedikit bingung dan ketakutan. Nikki kemudian masuk ke dalam mobil Bear, menawarkan diri untuk ikut pulang ke rumahnya. Katanya dia merasa sedih karena ayahnya sedang sekarat akibat kanker. Sesampainya di rumah, Nikki bisa-bisanya mengajak Bear untuk tidur bersamanya. Mereka mulai berciuman sampai tiba-tiba Nikki menarik diri dengan ketakutan. Dia mengklaim bahwa ada sesuatu di belakang Bear. Nikki tampak seperti benar-benar ketakutan dan menangis di hadapan pemuda itu. Setelah itu, Bear ke kamarnya dan mencari informasi tentang keakuratan One Wish Willow di internet. Mata Bear tertuju pada salah satu komentar bahwa One Wish Willow benar-benar bekerja. Di antara puluhan orang yang berkomentar tidak. Pagi harinya, Bear mendapati Nikki membuat semacam peringatan untuk Sandy. Dia mengeluarkan bangkai kucing itu dari tempat sampah dan meletakkannya di lantai dapur, yang malah bikin Bear merasa terganggu. Setelah mengantar Nikki ke tempat kerja, Bear memberitahu Ian soal tingkah aneh yang dialami Nikki. Bear menduga Nikki mengalami gangguan mental ataupun yang lain. Bear merasa Nikki sudah mengkonsumsi sesuatu yang membuatnya bertingkah aneh. Malam harinya, Nikki tiba-tiba datang lagi ke rumah Bear. Dia mengaku ingin numpang mandi dan minta maaf atas tingkahnya kemarin pada Bear. Selain itu, Nikki juga tahu bahwa Bear menyukainya. Lama-kelamaan,
Bear dan Nikki mulai pacaran, yang bikin Ian dan Sarah bingung karena terasa sangat mendadak. Pas mereka berdua lagi makan malam di luar, tiba-tiba Bear dapat telepon dari Ian. Tapi Bear menolaknya karena dia merasa mengganggu kencan mereka. Ian menelepon kembali, dan kali ini Bear menerimanya dengan menjauh dari Nikki. Ian bilang ke Bear kalau dia sudah menyelidiki dan tahu kalau ayahnya Nikki sebenarnya sehat-sehat saja. Nikki bahkan tidak punya hubungan yang baik dengan sang ayah. Selain itu, Ian bilang kalau Sarah bercerita kepadanya bahwa dia dan Nikki pernah membicarakan Bear, dan Nikki cuma menganggapnya sebagai adik saja. Saat Bear kembali ke meja, Nikki memberikannya sebuah hadiah kecil berupa batu giok milik ibunya dulu. Katanya benda itu memberi kepercayaan diri dan kemauan yang dia inginkan. Nikki memberikan giok itu katanya sebagai tanda bahwa dia sangat mencintai Bear. Setelah itu, Bear mencoba menanyakan kebenaran soal sang ayah. Namun Nikki malah mulai berteriak dan tantrum di tengah restoran, bikin malu Bear saja. Pemandangan memalukan itu sampai akhirnya membuat Bear harus bertindak dan menenangkannya. Mereka kemudian pulang ke tempat Bear untuk berhubungan hohohihe. Sementara Nikki tampak seperti tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Malam harinya, Nikki berdiri di pojok ruangan dengan gaya yang menyeramkan, memperhatikan Bear yang lagi tidur dan membangunkannya. Namun ketika Bear akan kembali tidur, Nikki teriak lagi sambil membawa vas bunga. Tingkah Nikki membuat Bear semakin ketakutan, yang kemudian gadis aneh itu berubah jadi soft spoken dan kembali tidur bersamanya. Ketika Bear mencoba turun dari tempat tidur, Nikki meneriakinya lagi agar tetap bersamanya. Keesokan harinya, saat Bear bersiap berangkat kerja, Nikki memberinya kotak bekal. Bear lalu meminta Nikki berjanji agar tidak melakukan hal-hal aneh seperti yang dia lakukan tadi malam. Dan ketika Bear akan keluar, betapa terkejutnya dia, rupanya Nikki telah menutup seluruh pintu depan dengan lakban. Setelah membuka paksa dan berhasil keluar, Nikki malah berdiri di dekat pintu sambil meringis lebar dan kencing di celana. Di kantor, Bear sedang mengobrol dengan Sarah. Sambil mengangkat rotinya dan langsung menggigitnya, Bear bertanya pada Sarah soal rencana yang dia buat dengan Nikki. Namun Sarah menyangkal dan tak peduli permainan apa yang sedang dibuat oleh gadis aneh itu. Sarah hanya tidak ingin Bear terluka. Setelah itu Sarah merebut paksa catatan dari Nikki yang berbunyi, "Gimana rasanya kucing?" Tiba-tiba Bear melihat potongan kaki Sandy di rotinya yang langsung membuatnya muntah. Di waktu pulang kerja, Ian memutuskan minta tumpangan pada Bear. Mereka berdebat dan membicarakan soal tingkah aneh Nikki. Yang lebih aneh lagi, Bear justru membela Nikki, padahal sebelumnya dia membuat pengakuan pada Ian bahwa Nikki mengalami gangguan mental. Dia mengatakan bahwa Nikki hanya terpengaruh oleh narkoboy saja. Hal itu malah membuat Ian semakin bingung, bahkan menganggap Nikki sudah gila. Bear kemudian menelepon nomor One Wish Willow. Dia berbicara dengan seorang perwakilan yang memberitahunya bahwa permintaan tersebut tidak dapat diubah atau dibatalkan. Dan permintaan itu hanya akan berakhir jika orang yang mengajukan permintaan tersebut mati. Perwakilan itu kemudian menyambungkan Nikki yang asli ke telepon, tetapi dia hanya berteriak histeris. Saat Bear pulang ke rumah, dia menemukan Nikki masih berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, berlumuran urin, muntah, dan juga kotorannya. Nikki berlaga sok bingung dengan apa yang dia lakukan dan langsung bergegas ke kamar mandi. Dari luar, Bear menanyakan soal Sandy yang dia masak dan dia mengaku kesal dengan Nikki. Tapi Nikki hanya menjawab singkat dengan kata, "Oke sayang." Dengan nada ketakutan, Bear memberitahu bahwa dia diundang ke acara Ian khusus cowok. Saat dia bilang bahwa Nikki tidak bisa mengikutinya, gadis gila itu berteriak di kamar mandi lagi. Akhirnya, Bear terpaksa membawa dia yang bikin Ian kesel. Di pesta itu, mereka main drangjenga. Tapi suasananya jadi aneh pas giliran Nikki. Dia malah ngebawain monolog incest, Hansel and Gretel, yang bikin semua orang menjadi risih. Pas giliran Bear, balok yang dia ambil tulisannya adalah "cium orang di sebelah kirimu", yang kebetulan adalah Sarah. Nikki yang cemburu langsung narik Sarah supaya minggir. Dia kemudian mengambil alih tempat Sarah. Jadi Bear gak punya pilihan lain selain mencium dia. Tiba-tiba Nikki yang asli kayak sadar sesaat dan mulai nusuk-nusuk wajahnya sendiri pakai pecahan botol bir.
Bear langsung bawa Nikki ke rumah sakit buat minta tolong, tapi entah kenapa dia malah ditolak. Bear kemudian membawa Nikki pulang, dan di rumah Nikki kembali bertingkah aneh, membuat Bear semakin ketakutan, tapi dia sangat terpojok di rumah itu. Di saat Nikki tidur, Bear dapat chat dari Sarah buat ketemuan. Namun pas Bear mau pergi, Nikki yang asli ngomong dan mohon-mohon ke Bear buat ngebunuh dia. Selagi dia, yang dimaksud adalah Nikki aneh atau freaky Nikki, lagi tidur. Bear malah nanya, apa emangnya yang buruk dari bareng sama dia selama ini? Bear pergi nemuin Sarah di mobilnya. Sarah bilang ke dia, kalau Ian sama Nikki itu udah putus nyambung selama beberapa tahun. Dan Ian mikir, kalau Nikki macarin Bear cuma buat balas dendam ke dia. Tersirat juga kalau Sarah suka sama Bear. Tapi sebelum mereka berdua sempat ngapa-ngapain, Nikki tiba-tiba lari nyerbu ke arah mobil. Dia mecahin kacanya, terus ngehantemin muka Sarah berkali-kali ke batu bata sampai Sarah mati dan mukanya hancur. Bear yang ketakutan akhirnya bantuin Nikki mindahin mayat Sarah. Setelah itu, Bear balik lagi ke toko barang antik buat ngambil One Wish Willow satu lagi, biar bisa ngebatalin permintaannya. Tapi dia nggak bisa matahin ranting itu kayak yang pertama, karena jatah permintaannya sudah habis. Dia lalu pergi ke rumah Ian buat minta tolong. Ian yang minta supaya Bear gak pernah bikin permintaan itu. Tapi Ian malah dengan sarkas minta uang $1 miliar. Dan seketika itu juga uang langsung hujan dari langit-langit. Setelah itu Bear pulang ke rumah dan nemuin kalau Nikki sudah memajang mayat Sarah di ruang tamu. Dia mau nyuruh Nikki ngebatalin permintaannya dengan ngasih ranting willow itu. Tapi Nikki malah ngebogem mukanya sendiri teriak-teriak. Menakutkannya lagi, dia berencana nembak Bear, terus mau bundir. Tiba-tiba Ian muncul, yang berujung Nikki menembak kepala pemuda itu. Bear yang ketakutan mencoba menenangkan Nikki dengan memeluknya. Setelah itu Bear mengunci diri di kamar mandi, dan Nikki menggedor pintunya terus-menerus. Dia mutusin buat mengakhiri semuanya dan hampir nembak kepalanya sendiri. Tapi akhirnya dia malah overdosis oksikodon yang sama dengan yang ngebunuh Sandy. Ketika Bear keluar dari kamar mandi, Nikki sudah mematahkan dahan willownya supaya Bear bisa jatuh cinta kepadanya. Mereka berciuman untuk terakhir kalinya sampai akhirnya Bear tumbang. Nikki memeluknya dan hampir menembak kepalanya sendiri sampai akhirnya efek permohonan itu benar-benar hilang. Nikki pun kembali sadar dan mulai menjerit histeris melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitarnya. Dan film yang lagi viral banget berjudul Obsession ini harus berakhir dengan cara yang menyedihkan. Kesimpulan singkat dari film ini adalah seorang pemuda bernama Bear Bailey sudah lama jatuh cinta dengan teman masa kecilnya, yaitu Nikki Freeman. Saat merasa hubungannya dengan Nikki berantakan, Bear menggunakan benda bernama One Wish Willow untuk memohon agar Nikki mencintainya lebih dari siapapun di dunia. Hal ini membuat Nikki menjadi sangat terobsesi dengan Bear secara mengerikan. Sementara sosok Nikki yang asli sesekali tersadar dari kondisi tidak sadarnya tersebut. Nikki melakukan hal-hal yang mengganggu, seperti mengawasi Bear saat dia tidur, dan bahkan memasak sisa-sisa kucing Bear yang bernama Sandy, lalu menyelipkan daging kucing itu di dalam makanannya. Teman-teman mereka, Ian dan Sarah, merasa khawatir karena sebelumnya Nikki hanya menganggap Bear seperti saudara sendiri. Nikki juga membuat keributan di sebuah pesta, dengan membuat para tamu merasa tidak nyaman dan menusuk wajahnya sendiri dengan pecahan botol. Sarah yang tersirat menyukai Bear memberitahunya bahwa Ian dan Nikki sering berhubungan intim selama bertahun-tahun. Sebelum mereka sempat mengungkapkan perasaan satu sama lain, Nikki membunuh Sarah dengan menghantamkan wajahnya ke batu bata berulang kali. Bear mencoba meminta Ian untuk membatalkan permohonan tersebut dengan memberinya One Wish Willow. Tetapi Ian malah menggunakannya untuk membuat dirinya kaya raya. Bear pulang ke rumah di mana Nikki sedang berencana untuk membunuh Bear dan dirinya sendiri. Ian muncul, namun kepalanya ditembak oleh Nikki. Bear memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan permohonan itu adalah dengan bundir. Jadi dia sengaja overdosis. Nikki menggunakan willow tersebut agar Bear mencintainya. Mereka berbagi satu momen romantis terakhir sebelum Bear tewas. Dan Nikki kembali sadar, lalu berteriak histeris melihat mayat-mayat di sekelilingnya.
Oke, itu tadi alur cerita dari film Obsession tahun 2026. Jika kalian suka dengan pembahasan alur cerita film seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Gue pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya.